Hadirin sekalian, memasuki agenda selanjutnya adalah materi dengan judul Liquefaction and the Influence to Structural Instability yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Rifai, Magister Teknik. Dr. Ahmad Rifai merupakan salah satu dosen dengan bidang keahlian geoteknik di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi doktor di The Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL, Switzerland. Selama menjadi dosen, beliau sangat aktif dalam inovasi, terlihat dari 2 paten terbarunya, yaitu pembuatan paving block dengan pemanfaatan abu batu bara dan blok beton non-pasir pada struktur bronjong dengan memanfaatkan abu terbang dan bantak Merapi. Beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Bidang Keahlian Geoteknik dari 2013 sampai dengan 2022 dan juga Kepala Laboratorium Mekanika Tanah di UGM. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Ahmad Rifai. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I think I'm very proudly stand in this room because this is a very interesting for short courses related with the earthquake engineering and liquefaction. So my name is Ahmad Rifai. I'm from Universitas Gadjah Mada. Because in this room are online dominant by Indonesian people, I think so very interesting if we use Indonesian because maybe we can more deeply discussion, more sharing, and then I think this is very freely we can communicate if we use the mother tongues. Okay, so in this morning because very tightly the time, so I will to present based our research and our experience related with the earthquake geotechnical engineering and yeah. Okay, so please help me to share this one. Okay. Yeah. I will discuss and present related with the liquefaction and the influence on structural instability. Jadi berdasarkan pengalaman kami khususnya terkait dengan kondisi kegempaan di Indonesia dan di pagi hari tadi Prof. Iwayan Sengara telah mendiskusikan yaitu the basic earthquake engineering especially in geotechnical engineering ya. Sehingga saya akan melanjutkan discussion related with the liquefaction phenomena and effect dan pengaruhnya pada instability dari struktur ya, infrastruktur. Sehingga ini mungkin sedikit agak khusus ya terkait dengan topik ini. Kira-kira basic keilmuan yang sudah kita miliki itu bagaimana kita harus menyikapinya dan mempraktekkannya terkait dengan adanya likuifaksi. Itu yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana kita menganalisis potensi likuifaksi. Itu ada beberapa metode yang bisa kita pakai mendasarkan pada soil investigation based on the standard penetration test or GPTU, etc. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan numerical simulation melalui liquefaction modeling. Kalau kita sudah tahu untuk melihat suatu infrastruktur itu
stabil ataukah mengalami ketidakstabilan, maka kita harus bisa melakukan mitigasinya. Oke. Selain itu kita harus fulfill with the criteria on design kriteria khususnya di Indonesia, berarti kita standar Indonesia yang kita pakai. Dan di akhir dari kesempatan pagi hari ini yaitu berbicara mengenai aplikasi case of liquefaction potential analysis and mitigation. Okay. I think this is a very famous ya. Kira-kira bencana yang terjadi di Indonesia itu saya kira hampir semua bencana alam itu ada di Indonesia. Hanya satu yang kita tidak punya yaitu taifun. Ya, semuanya kita punya. Yaitu rentetannya sama, yaitu terkait dengan kegempaan. Karena memang Indonesia itu terletak di 3 plat ya, lempeng yang dari sisi sisi bawah ini adalah Australia, dia akan bergerak ke arah sana. Kemudian yang di atas ini adalah lempeng Asia yang akan bergerak ke bawah. Kemudian dari sisi timur ini ada Pacific, Filipina, dan Caroline Plate, sehingga akan bergerak ke sana. Justru pertemuan itulah yang tadi salah satu disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yaitu munculnya gempa. Baik itu gempa dangkal, silocrustal, ataupun gempa menengah, Benioff, maupun gempa dalam, yaitu megatrust. Maka ini dengan munculnya tabrakan pelepasan energi dari tumbukan lempeng ini, subduction, maka di situ kita punya gunung berapi. Dan salah satu contoh terbaik di dalam pengelolaan maupun mitigasi kebencanaan gunung api adalah ada di Yogyakarta. Karena Merapi, kita punya gunung berapi, itu mempunyai siklus frekuensi untuk erupsinya itu sangat baik, ya, tidak terlalu lama menyimpannya, sehingga kita bisa mengantisipasi dan mempelajarinya, memitigasi lebih baik. Kemudian gempa jelas, dan kita punya permasalahan dengan gempa. Kemudian dari gempa itu memunculkan tsunami dan atau liquefaction. Jadi tidak semua gempa memunculkan tsunami, tidak semua gempa memunculkan likuifaksi. Jadi likuifaksi atau tsunami terjadi pasti ada gempa, ya begitu. Hanya berbicara likuifaksi ini sangat menarik karena masih sedikit ya. Artinya ada kecenderungan lain. Yang penting adalah adanya beban siklik. Ya, sehingga fenomena itu bisa menimbulkan liquefaction likes, ya, seperti likuifaksi. Kemudian berikutnya adalah masalah hujan, tropical rainfall. Ini sangat different with the subtropical country yang mempunyai 4 musim, pola hujannya berbeda, intensitasnya berbeda. Kalau kita tropical rainfall itu begitu sangat deras sekali dalam waktu, bisa lama, bisa pendek, dan itu menimbulkan flooding, mass flow, slope failure, landslide. Oke, secara umum, what is the soil liquefaction? Jadi likuifaksi adalah fenomena di mana tanah itu akan mengalami loss much of strength. Ada 2 kata kunci ya. Dia akan sangat drastis di dalam kekuatannya, strength-nya, dan juga kekakuannya, stiffness. For generally short time due to dynamic load, yaitu earthquake atau cyclic load. Jadi itulah yang perlu nanti kita pelajari. Kira-kira kriteria apa sih yang bisa memunculkan liquefaction di situ? Oke. Nah,
Jadi the overall understanding of liquefaction with phenomenon in fine sandy soil and saturated condition. Jadi ada dua kondisi yang perlu menjadi dasar, yaitu likuifaksi itu terjadi pada dominasi tanah pasiran, ya, dan harus ada air, ya. Jadi itu salah satu dasarnya. Kalau nggak ada air ya nggak mungkin terjadi likuifaksi. Artinya di situ saturated condition, ya, akibat beban siklik dari gempa, ya, sehingga dalam waktu short time tadi begitu cepat menaikkan tekanan air pori. Jadi dan kalau kita mempunyai alat yang bisa mengukur, misalkan berdasarkan CPTZU misalkan di situ, ataupun alat pore water pressure yang kita pasang, sehingga pada waktu adanya guncangan gempa tadi dalam waktu singkat itu di lapisan tanah pasir yang tidak terlalu padat itu tekanan air pornya begitu meningkat tinggi, ya, sehingga dari situ tegangan efektif dari tanah itu turun. Akibat tegangan efektif turun itulah yang menjadikannya kehilangan daya dukungnya, bearing capacity. Nah, ini sangat penting, sedangkan polanya, indikasi adanya likuifaksi menurut Committee on Earthquake Engineering, di situ bisa muncul sand filling, kemudian bisa muncul flow failure atau lateral spreading, ground oscillation, dan bearing capacity losses. Jadi sangat tergantung dari situasi dan tipikal stratifikasi dari kondisi geologi akan menghasilkan fenomena likuifaksi yang bisa berbeda di situ. Oke, apa sih parameter pemicu likuifaksi? Jadi pemicunya adalah kondisi triggering dari likuifaksi itu jenis tanah, posisi groundwater table, dan juga ketebalan dan kedalaman tanah, dan juga beban sikliknya tadi dari earthquake. Oleh Aidan dan kawan-kawan menyatakan bahwa tanah yang bisa mengalami likuifaksi itu dominasinya adalah pasir sampai lano. Ya. Jadi kalau jelas itu lempung ya nggak usah dipikirkan ada likuifaksi, ya kan, begitu. Tapi pasir kelanoan kira-kira bisa jadi likuifaksi enggak? Bisa saja, ya kan? Karena memang dia di pasir dominannya. Tapi kalau ada lanonya, oke, masih. Bahkan mungkin pasir kelempungan, ya. Tapi kandungan fine fractionnya itu berapa? Nah, di situ oleh beberapa peneliti dikatakan bahwa ada beberapa itu oleh Wang mengatakan bahwa ada 3 kriteria, yaitu kalau kandungan butiran pasirnya kurang dari 15%, butiran halusnya, ya, artinya apakah itu tadi lano ataukah itu lempung, karena fine fraction itu adalah dari ukuran lolos saringan nomor 200 ke bawah, ya kan. Nah, itu memungkinkan terjadi likuifaksi. Kemudian kalau dicek dari batas cairnya itu kurang dari 35%. Dan kadar airnya mendekati kondisi cairnya, yaitu 0,9 dari liquid limit. Oke. Ya, kemudian oleh Ramakrishnan dan kawan-kawan itu ada 3 level resiko terkait dengan
posisi muka air tanah. Permintaannya kita belum masuk. Yaitu mungkin yang saya state di sini adalah yang paling dominan saja, yaitu bila posisi muka air tanah kurang dari 10 meter dari muka tanah, ground surface di situ, maka itu potensinya yang paling tinggi, susceptible untuk mengalami likuifaksi when groundwater depth is less than 10 meter from the surface. Kemudian ketebalan dari lapisan tanah ini juga mempengaruhi tingkat kerentanan likuifaksi. Jadi dikatakan bahwa lapisan tanah yang tebal itu mempunyai potensi yang lebih besar dan impact dari likuifaksi tadi itu akan lebih bahaya ya di situ. Lapisan tanah dekat permukaan cenderung more susceptible to liquefaction. Ya, jadi bahkan Iwasaki itu menyatakan bahwa tanah yang terletak lebih dari 20 meter dianggap potensi likuifaksinya sudah tidak ada. Ya. Ya mungkin kalau Anda masih ingat belajar di butiran halus yaitu teori konsolidasi misalkan. Ya kan teori konsolidasi itu kan kita menghitung settlementnya itu bila posisi lapisan lempungnya itu berada yaitu kurang dari 2 lebar bangunan di atasnya. Kan begitu. Ya. Artinya kalau jauh di dalam juga pengaruh penurunan akibat konsolidasi itu sudah bisa kita abaikan. Oke. Yang terakhir yaitu terkait dengan beban sikliknya itu maka disampaikan bahwa secara umum kejadian likuifaksi itu ketika gempa dengan peak ground acceleration value more than 0.25 G. Jadi artinya sumber gempa kita tahu tadi pagi sudah dibicarakan, sumber gempa itu akan merambat sampai ke permukaan yang akan mempengaruhi lapisan yang akan kita tinju, yaitu lapisan likuifaksi. Sehingga kita bisa menghitung di sana bagaimana PGA pada saat di batuan dasar dan PGA pada saat sampai ke lapisan yang kita tinju. Apakah di sana ada amplifikasi ataukah ada damping? Nah, itu sangat tergantung dari jenis tanahnya dan di dalam SNI kita tadi sekilas Pak Wayan sudah menunjukkan yaitu kita mengenal perubahan PGA-nya karena pengaruh dari tadi apa namanya jenis tanah, kemudian kelas situs dan seterusnya. Nah, sebelum kita meninjau secara detail bagaimana sih menganalisis, menghitung potensi likuifaksi, maka screening awal yang harus kita lakukan adalah fungsi-fungsi tadi. Pertama misalkan posisi muka air tanah, ya kan di situ oleh Yud dan kawan-kawan tadi kita berbicaranya yaitu tadi yang saya singgung, kalau posisi muka air tanah di atas 10 meter itu susceptible. Di sini dikategorikan very high itu kurang 3 meter dan high itu 3 sampai 9 meter di situ. Kemudian di gambar ini ya oleh Setin dan kawan-kawan dan diaju juga saudara Hakam untuk berbicara mengenai melihat D50. Jadi dari grand size distribution-nya itu lolos 50%, kita tarik, kita cek diameternya
ya kan? Misalnya di sini, misalnya seperti ini 50% kita tarik, kita baca diameternya berapa. Di yang ada warna merah inilah yang potensial untuk mengalami likuifaksi. Kemudian korelasi antara gimana? Oke, ya. Oke, ya. Nih. Korelasi antara kepadatan dan di 50. Nah, saya akan mulai masuk bagaimana kita melakukan analisis potensi likuifaksi berdasarkan data SPT. Jadi dengan kriteria awal tadi kita sudah bisa melakukan screening awal. Ya, oh ya, proyek kita itu di tanah pasiran. Muka airnya relatif dangkal 5 meter. Kemudian di situ ada sesar, di situ zona gempa. Misalnya kalau proyek Anda di Kalimantan ya sudah nggak usah mikirkan masalah ini, ya kan. Tapi misalkan di Jogja, ya kan, kemudian di Sulawesi, ya zona-zona yang dari peta gempa kita punya gambar itu kita lihat, maka kita salah satunya harus kalau sudah masuk screening awal tadi kita harus melanjutkan pada analisis potensi likuifaksi. Ya. Salah satu yang paling familiar yaitu oleh si SID, ya di situ paling familiar karena memang dia leading untuk ke sana pertama kali, yaitu menggunakan rasio antara cyclic stress, ya, dan di situ adalah kita membandingkannya, nanti akan mendapatkan angka aman di situ, yaitu dengan shear stress yang yang terlewati. Oke, jadi langkah pertama adalah menghitung shear resistance, jadi ketahanan tanah tersebut terhadap geser TOHA in each soil layer. Setelah mendapatkan shear resistance setiap layar, maka langkah berikutnya menghitung shear stress. Jadi kalau itu ketahanan, kalau shear stressnya berarti tegangan geser yang terjadi pada tanah tersebut. Ya, setiap layar, yaitu akibat gempa, pengaruh dari gempa di sana. Oke. Nah, likuifaksi itu terjadi ketika shear stress itu exceed melebihi dari shear resistance. Maka sama seperti kayak angka aman, Anda berbicara angka aman slope stability. Itu sebenarnya kemampuan menahan dorongan gaya geser dalam hal ini dibandingkan dengan shear stress akibat kondisinya dia yang menggeser. Ya. Maka metode pertama ini diberikan oleh SID tahun 1983, kemudian berkembang banyak prosedur diusulkan dengan berbagai tambahan parameter, tetapi secara konsep sama, salah satunya oleh Setin dan kawan-kawan, di mana perbedaannya ada faktor koreksi untuk menentukan nilai NSPT lapangan dan seterusnya di situ. Oke, ini sebagai tabel di antara metode perhitungan SID, Setin, Idris, dan Bullinger, misalkan semuanya dasarnya adalah datanya adalah NSPT, ya kan, semuanya NSPT dan magnitudo gempa. Ya, jadi itu yang dipakai dasarnya. Kemudian masih ada beberapa tambahan, yaitu misalkan membicarakan ada kriteria kandungan butiran halus itu oleh Setin tahun 2004. Kemudian SID menggunakan PGA tadi, ya kan. Sedangkan yang lain SID itu selain PGA magnitudo juga PGA. Nah,
Dari beberapa metode ini kita nanti bisa melihat seberapa sih hasil analisis untuk potensi likuifaksi. Anda bayangkan sederhananya sama seperti saudara melakukan analisis untuk penentuan bearing capacity fondasi. Itu kan banyak rumus. Ada punyanya Meyerhoff, ada punyanya Tomlinson, ada punyanya Terzaghi. Nah, dari situlah kita bisa melihat kecenderungan yang kita dapatkan kayak apa di sana. Oke. Mungkin salah satu ini yaitu simplified procedure untuk analisis likuifaksi oleh Idris dan Bollinger. Di situ ada beberapa tadi rumusan yang harus dihitung. Nah, di sana ada magnitudo, kemudian SPT, butiran halus, dan seterusnya oleh Idris dan Bollinger. Di sini diperhitungkan juga ya. Kemudian PGA tadi, dan yang kita harapkan itu adalah ini safety factor ini. Fs itu adalah CRR divided by CSR. Nah, itu angka inilah nanti yang akan kita lihat. Oh, lapisan tanah ini kuat terhadap likuifaksi dengan magnitudo gempa yang terjadi sekian. Nah, itu yang kita akan dapatkan. Oke. Jadi nanti bisa secara detail bisa dilihat berbagai metode itu, dan saat ini sudah banyak software yang sudah bisa melakukan analisis tersebut. Oke. Tidak harus manual semua. Bagaimana pemodelan likuifaksi? Ya, mungkin software lama yang sudah membicarakan, mungkin Bapak Ibu sangat familiar di dunia praktisi, yaitu salah satunya adalah GeoStudio. Mungkin saat ini sudah cukup banyak baru, yaitu GeoStudio 2021 ya, mungkin sudah ya. Dari GeoStudio 2012 itu sudah mulai ada ya. Oke. Maka di dalam GeoStudio itu kita bisa memilih, yaitu salah satunya yaitu merunning quick ya. Jadi yang mungkin sangat familiar itu adalah slope W, kemudian SIP W, kemudian sigma. Nah, maka quick ini adalah fasilitas untuk kita bisa mendapatkan ya kan peningkatan tekanan air pori yang terjadi dengan combine dari SIP tadi ya, dengan memberikan di sana. Jadi dengan menggunakan software Quick ini, maka kita bisa mendapatkan output seperti ini. Jadi kita bisa melihat peningkatan pore water pressure dan bisa melihat effective stress with dynamic time dan displacement in the X and Y direction. Jadi kita bisa memodifikasi ya kan pemahaman kita terhadap software-software. Mungkin kita sangat familiar dengan analisa statik saja ya kan. Tetapi kalau kita sudah membicarakan ke time history di situ, artinya kita harus tadi memasukkan fungsi gempa yang sudah di matching dengan site maupun yang lainnya, maka di situ kita akan bisa mendapatkan ini perubahan peningkatan tekanan air pori dan juga tegangan efektif ya. Maka kalau tegangan efektif tanah itu kurang dari 1, itu menunjukkan tanah itu mencair kan. Itulah yang dimanfaatkan oleh si software ini untuk melihat ke sana. Di praksi ada nggak Pak? Ada. Ya, dengan advance-nya model yang lebih khusus diberikan ke model likuifaksi. Ya. Kemudian kejadian
likuifaksi itu bisa dilihat peningkatan nilai pore water pressure during earthquake accompanied by the decreased effective stress. Sehingga tadi sudah saya katakan sampai bisa menunjukkan hasil dalam bentuk liquefaction zone. Dalam hal ini adalah misalkan seperti contohnya yaitu yang menjadi kuning-kuning ini, ya kan. Selain itu, belum berbicara jauh ke sana, mungkin yang lebih simpel tadi yang saya jelaskan dengan menghitung analisis potensi likuifaksi, apakah dengan metode SEED, metode Idris and Bollinger, Cetin, maka salah satu software yang kita bisa pakai adalah produk dari Rocksign, yaitu RS. Salah satunya yaitu kita menggunakan Settle 3D, ya. Di mana di dalam Settle 3D ini kita masukkan data, yaitu kita mau ngambil SPT misalkan sebagai data input. Itu juga ada banyak pilihan, ya, ada SPT dan seterusnya. Oke. Dan kita bisa melihat triggering SPT-nya itu menggunakan kriteria apa, ada. Kemudian penurunannya juga ada, dan lateral displacement-nya juga ada. Walaupun sebenarnya dia mengatakan Settle 3D, tetapi sebenarnya kalau kita bisa memasukkan dari beberapa borehole dan kita memilih di situ adalah banyak, tidak harus horizontal layernya, itu sangat bagus sekali. Oke. Karena waktu terbatas, maka saya akan agak cepat sedikit melihatnya, yaitu setelah kita mengetahui parameter awal, kemudian screening awal, kemudian bisa melakukan analisa potensinya, ya kan? Sudah tahu potensinya, maka sebenarnya kita tinggal menggandengkan dengan analisis yang sudah biasa kita lakukan di situ. Apa sih yang harus kita mengerti? Oh ya, kalau saya sudah tahu itu likuifaksi, terus mau saya apakan? Kan arahnya kan ke sana, ya kan? Oh ya, berarti berbicaranya adalah pada saat dia mengalami likuifaksi itu adalah dynamic, maka kriteria yang kita pakai adalah standar pada saat dynamic gempa. Misalnya angka amannya di atas 1, ya kan? Nah, itu harus terpenuhi juga. Maka di situ ada perubahan data yang harus kita inputkan kepada software atau tool yang akan kita pakai. Contohnya misalkan kita akan berbicara masalah slope stability di software Plaxis, di slope W, ataukah berbicara stability dari sistem fondasi kita. Maka kita harus tahu di sana. Oke. Nanti akan saya sampaikan, tapi bagaimana prinsip melakukan mitigasi di dalam liquefaction. Ya. Principle of liquefaction countermeasure, in general we can group in 3 categories. Ya, pertama adalah ground improvement. Jadi kalau permasalahannya tanahnya tidak padat, maka ya kita padatkan, densification. Kalau masalahnya airnya tinggi dan itu memungkinkan untuk bisa diturunkan, ya kita lakukan dewatering. Jadi tidak asal kita memilih, ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Anda bayangkan seandainya saya itu punya kondisi yang datar, airnya sudah tinggi, apa kita mau menurunkan? Kesulitan kita menurunkan. Biayanya sangat mahal sekali. Ya kan? Kecuali memang posisinya itu memungkinkan dengan metode yang sederhana airnya itu bisa turun. Nah, ya, itu beda lagi ceritanya. Bisa dengan cara melakukan ground improvement by chemical modification, dalam hal ini untuk membuat bonding atau hardening, ya di situ. Ataukah yang ditunjukkan yang ada di samping
kanan ini adalah oleh Koseki 2018, yaitu bagaimana menahan cyclic shear stress yang terjadi. Maka kita buatkan lattice wall. Jadi kita membuat stone column ataupun apapun namanya yang kuat, sehingga tanah yang ada di dalam ini menjadi terlindungi dari goyangan horizontal. Jadi itulah zona yang perlu kita lindungi. Ada konsep dari lattice wall. Dan yang kalau kondisi untuk membuat yang terakhir undrained condition itu sebenarnya sudah undrained, ya sudah kita kalau ingin mengeluarkan dengan mempercepat keluarnya air. Itu dari sisi geoteknikalnya. Dari sisi strukturalnya, maka kita bisa menguatkan sistem fondasinya. Kalau dalam strukturnya itu membuat sambungan yang lebih fleksibel, kemudian memotong cut off wall dan pembebanan yang disesuaikan. Oke. Yang ketiga, ini yang memang sudah bangunan itu dirancang dari awal memang harus tahan terhadap likuifaksi. Maka misalnya dikatakan easy restoration, di situ kita harus prepare reaction plant for checking up of house, daily stock of replacement weak part such as flexible joint. Jadi memang kita sudah menyiapkan, oh ya, kalau memang ada itu terus sambungan itu rusak, ya kita ganti dan seterusnya. Ini adalah Mitchell tahun 2008, liquefaction mitigation. Ini didasarkan dari ukuran distribusi ukuran butiran. Kita bisa melihat ini apa namanya rentang most liquefable soil di sini, ya. Maka kita bisa melihat dari sand silt, ya kan. Di sini ada beberapa, misalkan vibratory process, compaction, deep dynamic compaction, dan seterusnya. Oke. Saya berbicara, kita bisa melihat salah satu karena bidang kami di geoteknik, maka yang kami lihat adalah SNI 8460 2017 terkait dengan persyaratan rancangan geoteknik. Salah satunya itu ada di bab 12 yaitu kegempaan. Sedangkan yang di bab 5 itu kan memang standar permasalahan untuk soil investigation ya. Di bab 12 itu kita berbicara banyak bagaimana persyaratan untuk ketahanan gempa, tadi membuat spektrum respon design, kemudian persyaratan desain gempa pada fondasi, pada lereng, pada bendungan, dan pada struktur yang tertanam. Ini yang mungkin nanti bisa dilihat lebih jauh. Jadi persyaratan yang diterapkan di dalam SNI ini itu mencakup dari SNI sebelumnya 2012 untuk gedung dan non gedung, kemudian untuk jembatan itu 2008 ya, termasuk yang terakhir di situ yaitu mencakup yaitu likuifaksi. Oke. Ini adalah persyaratan di dalam perancangan ya, kita berbicara dalam perancangan. Jadi dengan peta gempa yang kita miliki SNI, maka kita harus mendasarkan ke sana ya. Nah, ini jadi kita harus berbicaranya di sini. Jadi kita bisa melihat dari sini untuk bangunan gedung itu 2.500 atau 2% terlampaui umur rencana 50 tahun. Jembatan itu 1.000 dan seterusnya. Ya, termasuk terowongan di situ adalah kita berbicara di 1.000 tahun. Jadi menggunakan probabilitas 10% terlampaui untuk umur rencana terowongan itu adalah 100 tahun. Yang paling parah itu adalah perancangan untuk bendungan. Ya, di situ. Di bendungan itu ada masa SII di sini, yaitu yang paling berat di sini, dan OBE, yaitu Operating Basis Earthquake, ini yang untuk operasional kita. Ya, itu yang perlu diperhatikan, sangat kuat. Bagaimana efek likuifaksi pada perancangan fondasi? Di situ bisa
Di sini dikatakan bahwa untuk kebutuhan perancangan likuifaksi diperkirakan untuk terjadi bersamaan dengan beban puncak pada struktur. Artinya tidak dilakukan pengurangan perpindahan energi seismik akibat likuifaksi dan pelunakan tanah. Ini efeknya meliputi pengurangan kapasitas lateral spreading dan penurunan. Jadi pengurangan kapasitas baik lateral maupun aksial. Kadang-kadang kita lupa di sini. Ya, kadang-kadang kita lupa asesmen terhadap likuifaksi itu belum dilakukan dengan baik di situ. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan itu di sini. Artinya fondasi dangkal itu tidak boleh untuk tanah potensi likuifaksi tinggi, ya kan? Pasti akan menjadi bangunan itu akan lepas, ya kan? Kemudian untuk fondasi tiang, tahanan friksi pada lapisan tanah dengan potensi likuifaksi harus diabaikan, tidak diperhitungkan. Ini agak kritis, pertanyaan yang nomor B ini agak kritis ya. Kalau di dalam perancangan itu memang amannya diabaikan, ya kan? Tetapi tadi waktu kita menganalisis potensi likuifaksi, itu kan ada kriteria. Apakah benar tanahnya itu mencair, ataukah dia itu hanya melunak? Kalau berbicara optimasi, maka di sini perannya, ya kan? Artinya perlu penjelasan yang di B itu tadi. Di akhir ini nanti saya akan coba tunjukkan kira-kira seberapa sih kalau kita itu menganggap hilang semua, seberapa kalau kita itu bisa memperhitungkan di situ. Oke, masih ada banyak, tidak perlu saya bacakan. Ini sebagai contoh saja beberapa hal yang paling mungkin adik-adik yang masih belajar untuk melihat likuifaksi. Misalkan ini menggunakan kasus pembangunan Sabu Dam di Sungai Poi dan Ba, yaitu di Sulawesi. Oke. Jadi ini beberapa riset yang kami lakukan bersama-sama di sana. Kita melihat bahwa mungkin yang paling familiar, paling terkenal kan ya kondisi yang mengalami benar-benar likuifaksi, ya kan? Tapi kita melihat juga bagaimana sekitarnya. Tadi kita harus mengecek dengan kondisi awal, apakah sudah masuk kriteria itu. Kalau sudah masuk, baru kita cek dengan analisis potensi likuifaksi. Ini adalah lokasi, yaitu untuk posisi Sabu Dam. Ini sungai kita, ya kan? Ini Palu-Koro Fault-nya, kemudian ini kita bisa melihat struktur geologi maupun posisi Sabu Dam kita dan kondisi bor yang kita punyai. Ya, di situ kita bisa melihat. Ini beberapa metode, ini menggunakan metode lain ya. Di situ salah satunya adalah metode Kidd dan kawan-kawan menggunakan yaitu kategori Liquefaction Index LI ya di situ. Oke. Semuanya dasarnya menggunakan yaitu NSPT ya, data NSPT, kemudian kegempaannya juga menggunakan yaitu gempa dalam hal ini yang terjadi di Sulawesi, yaitu berdasarkan sejarah kegempaannya yaitu 7,5 ya kegempaan ya magnitudenya yang kita pakai. Kriteria untuk liquefaction potential ini bila nilai LI itu antara 5 sampai 15 itu katakan high dan lebih dari 15 itu very high. Sedangkan yang ke bawahnya itu dari moderate, kemudian ke low dan non liquefable. Nah, ini kalau kita sudah plot ya kondisinya seperti ini, artinya tempat
salah satu posisi dam kita yang sebelah kanan. Ini dam kita. Ini pada zona oranye dan kuning, ya kan? Itu bisa masuk di moderate dan high di situ. Oke. Nah, ini yang downstreamnya, ya ini yang di downstreamnya. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa area Sungai Poi dan Bangga tingkat resiko dari potensi likuifaksi itu dari moderate sampai non liquefied, ya. Itu dengan dasarnya adalah magnitudo 7,5, ya. Namun bila kita menggunakan magnitudo 7,9 dan itu dalam catatan mungkin ini yang terbesar kegempaan, maka di situ ada perubahan, ya, yang cukup, yaitu melebar. Artinya gempanya itu potensi likuifaksinya melebar. Ini adalah sebagai contoh saja. Kemudian seandainya itu mau dibangun dan mengurangi potensinya, maka mitigasinya yaitu ada beberapa metode: pemadatan, penguatan, pengaliran ini maupun solidification di situ. Kita mengrouting atau soil mixing itu untuk solidification. Okay. Nah, kalau kita lihat tadi, maka di zona consolidation dam yang kedua itu ada zona yang mengalami ini, yaitu potential soil displacement-nya, dan ini lapisannya adalah tebal ini. Tepat posisinya tepat di bawah dasar dari consolidation dam. Oke. Sehingga mitigation planning-nya sederhana, yaitu menggunakan pemadatan di situ. Ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menaikkan kekuatan. Dalam hal ini menggunakan beban 10 ton, lebar dimensi 1,8 meter kali 1,8 meter, tinggi jatuhnya 5 meter. Nah, dalam realitanya adalah nilai NSPT-nya sekian, maka kita supaya dia angka amannya di atas 1, ini menggunakan perlu NSPT 36 di kedalaman 1238 dan di kedalaman 1339. Kalau pada proyek-proyek yang besar, salah satunya contoh misalkan pembangunan bandara Iya, maka cara memadatkannya yaitu itu sudah mekanisasi dan kita koordinasi dengan GPS, misalkan yaitu dengan dynamic vibro dan seterusnya. Sehingga tadi arah kita ingin mendapatkan nilai NSPT yang tidak menimbulkan likuifaksi itu bisa tercapai, kemudian dikontrol lagi dengan pengujian secara manual, yaitu dengan pengujian SPT secara langsung di antara titik-titik yang dilakukan tadi, yaitu pemadatan secara dinamik tadi. Bagaimana perbandingan hasil setelah kita mencoba untuk lebih memadatkan, maka kita bisa melihat dari sisi angka aman, yaitu liquidity index-nya yang berwarna ini biru, ini sudah di atas 1 semuanya. Yang zona yang tadi yang kita anggap dia mengalami potensi likuifaksi. Sebelumnya dia di sini. Oke. Dari sisi perpindahan untuk lateralnya dan kepadatannya juga bisa kita lihat. Oke. Jadi peningkatan kekuatan tanah ini tadi yaitu membawa pengurangan lateral spreading potensial sampai 92% dan potensi penurunan juga bisa berkurang sampai 83%. Oke, ini bagian yang terakhir dari bahan presentasi saya.
tadi, apakah bagaimana melakukan analisis dari liquefaction potensial dan foundation system stability pada high risk building. Oke. Jadi kita perlu pengumpulan data dari soil investigation, sistem fondasinya, dan pembebanan. Artinya structural analysis ini kita perlukan supaya kita mengerti beban-beban yang bekerja di fondasi kita kayak apa. Kemudian kita melakukan analisis potensi likuifaksi, jelas karena kita indikasikan di situ ada potensi likuifaksi, maka di situ kita menghitung bearing capacity dan mengecek sistem kestabilan dari fondasi akibat adanya likuifaksi. Dari bangunan ini kita coba melihat ada titik bor, misalnya B2 di sini, ini B1 di sini, maka kita mengecek, ini bentuk kolom F3, ini kolom F4, dan ini kolom F6. Nah, ini sistem struktur yang ada, kita bisa melihat pembebanan-bebanannya dan kita mendapatkan hasilnya. Nah, tadi ini yang kita bicarakan, misalkan bagaimana kita membicarakan PGAM, di situ untuk bangunan kita tadi sudah mengatakan bahwa skala ulangnya 2500, yaitu 2% terlampaui dengan umur bangunan adalah 50 tahun. Oke. Dari peta gempa ini kita dapatkan yaitu nilainya 0,4 G misalkan. Kemudian dalam aturan karena nilai NSPT-nya itu tidak terlalu tinggi, dia masuk di rentang tanah sedang SD, di situ dengan PGA 0,4, maka kita bisa melihat SD ini ada faktornya adalah 1,2. Oke. Sehingga PGAM yang akan kita pakai bukan 0,4 tetapi menjadi 0,48 G. Inilah mungkin dengan aturan baru ini, kalau kita melihat bangunan-bangunan yang ada saat ini, kalau waktu itu perancangannya kurang memperhatikan hal-hal semacam ini, mungkin dari sisi bangunan yang harus tahan terhadap likuifaksi atau terhadap gempa saja mungkin banyak yang perlu dievaluasi ya dalam hal ini, karena memang dengan peta gempa yang baru ini yaitu yang diluncurkan 2019 ini mengubah tingkatannya menjadi lebih besar. Oke. Kemudian kita cek dari tadi kriteria awal screening, terlihat bahwa tanahnya itu memang lebih banyak masuk di sini, yaitu di batas yang memang dia untuk mengalami most liquefiable soil, ya kan? Ya walaupun ada beberapa yang keluar, tapi masih di dalam rentang yang bisa didominasi di most liquefiable soil. Oke. Jadi terlihat bahwa memang di sini dominasinya adalah gradasi ukuran butiran pasir dengan gradasi jelek, poorly graded sand. Kemudian butiran halusnya boleh dikatakan tidak ada, no fine content, dan ada gravelnya sedikit. Nah, itu dari gambar ini kelihatan ya, di sini muncul sedikit saja. Oke. Kemudian tadi bagaimana kita melakukan analisa potensi likuifaksi based on numerical simulation settle 3D yang saya katakan tadi, yaitu dari rock science ya. Banyak sekali, kalau lebih detail nanti bisa membaca, melihat di RS 3, kemudian tutorialnya juga banyak di sana, kita bisa banyak belajar. Hanya memang harus license ya. Ini mau nggak mau harus license ya. Saya katakan. Jadi yang kita perlukan itu menginput data NSPT tadi, yaitu
borehole kita misalnya punya 5, punya 3, nah itu kita bisa plotting semuanya. Kemudian groundwater table, ground size, earthquake load. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan yaitu project setting, yaitu kita mengaktifkan pilihan liquefaction pada project setting, kemudian kita pilih SPT. Nah, itu adalah yang di sini. Nah, ini nanti tadi di tampilan awal itu kita pilih gambar untuk pemilihan ke project setting di situ. Oke, ini harus kita aktifkan dulu. Nah, ini liquefaction harus di-on-kan dulu. Dasarnya adalah off. Kita harus on-kan dulu. Ya. Setelah itu kita baru masuk ke ini apa namanya soil properties dan soil layer thickness. Nah, ini kita masukkan properties setiap tanah di situ berdasarkan data uji lapangan maupun laboratorium di soil properties menu, kemudian memasukkan kedalamannya tiap lapisan. Nah, sehingga ini nanti di sini misalkan ada 2 ya, nanti pasir sedang, pasir padat. Nah, ini tebalnya berapa kita masukkan. Nah, di sini nih pilihannya. Oke. Kemudian posisi muka air juga kita masukkan di sini misalkan tadi menambah piezometric line, ya, maka kedalaman berapa 6 di situ. Kemudian memasukkan PGA value dan earthquake magnitude. Ya, di situ ini tadi. Ini kita memasukkan, ini tadi hitungannya 0,48 G, earthquake magnitude-nya 7,5 di situ, yaitu magnitude untuk 7,5. Kemudian data NSPT kita masukkan di sini, yaitu ada pilihan yaitu SPT ataupun CPT, itu nanti kita bisa lihat. Kemudian cara memasukkan bisa manually atau mengimport data dari Excel. Ya. Kemudian metode analisisnya tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa mencentang di situ, yaitu dari SEED, NCER, kemudian Idris Bollinger, Saturn. Ya. Nah, inilah salah satu hasil yang bisa kita lihat ya ini. Ya kan tadi kita punya 2 borehole, ya gambarnya 2 borehole ya kan di sini. Borehole 1 itu potensi likuifaksinya itu dari kedalaman 8 sampai kedalaman 14. Borehole 2 itu dari kedalaman 8 sampai kedalaman 22. Sehingga kita bisa plot di situ ya menjadi agak kasar ya, karena memang kita hanya punya 2 borehole. Ya kan, akan bagus kalau kita misalnya kita punya banyak borehole di situ kita sambungkan sehingga kita tahu oh ini kita bisa mudah mengerti, melihat bahwa oh ya zona likuifaksinya itu yang merah ini. Ya kan? Nah, kalau dari awal kita sudah melakukan analisis semacam ini, maka dalam perancangan fondasi kita harus antisipasi. Nah, ini yang mungkin sampai detik ini belum terlalu banyak diperhatikan hal-hal semacam ini. Anda bayangkan, seandainya fondasi itu dipasangkan end bearingnya itu di sini saja. Selama tidak ada gempa, tidak ada likuifaksi, ya nggak ada masalah kan. Masalahnya kalau pas delalahnya itu baru beroperasi 10 tahun atau 5 tahun terus ada gempa. Nah, itu yang mungkin yang perlu mengedukasi lebih banyak mengerti. Ya, saya kira di sinilah yang peran utamanya. Sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan lagi tadi, kapan sih itu tadi menggunakan FS ternyata sampai 22 di sini. Kalau kita bandingkan dengan LPI yang si SEED itu membatasi sampai kedalaman 20, maka dia hanya sampai di kedalaman 20 yang dianggap tinggi, ya kan? Karena ada batasan tadi kedalaman. Nah, inilah misalkan tadi dari nilai
Idris and Bollinger ini nilai angka amannya itu tinggal separuhnya, ya kan, nanti dari NCCR juga konsisten seperti ini, berarti ya relatively confirm lah untuk itu, ya kan. Hanya yang menjadi masalah pada saat di bawah ini, ya, oke. Nah, kemudian kita memanfaatkan salah satu software untuk foundation system analysis, misalnya menggunakan Q5. Ya, di situ nanti Anda bisa baca ya urutan-urutannya. Yang ingin saya tunjukkan adalah di sini saja, yaitu Q5 kita jalankan kondisi normal, artinya tidak ada gempa. Kondisi 2 kalau likuifaksi terjadi, tetapi menggunakan dasar tadi yaitu apa adanya. LPI value tadi sangat tinggi, rendah gitu aja, ya kan, sehingga dalam pembagian ini itu tadi yang saya dari awal saya katakan bahwa oh ya potensi likuifaksinya sangat tinggi, berarti itu tidak bisa menahan geser sama sekali. Tinggi kira-kira let's say dia menahan 25%. Moderat ataukah apa 50%. Nah, itulah yang kita akan coba. Tetapi kalau kita pada posisi sebagai perancang awal, jangan bermain seperti itu. Kalau perancang saya akan bermain di kondisi 3, yaitu menganggap likuifaksi terjadi ya pokoknya kalau dia angka amannya kurang dari 1 ya mestinya ya likuifaksi terjadi. Kita berbicara aman kok ya di situ. Dari situ kita karena ini Jumat waktunya mepet, saya akan percepat saja. Kita membicarakan bentuk strukturnya, geometrinya, kemudian materialnya kita masukkan semua di sini. Kemudian beban, nah ini yang terpenting. Ini beban ini sangat dipengaruhi dari analisa struktur kita, ya. Jadi analisa struktur kita itu sudah benar ya masuk ke file cap kita yang akan menjadi acuan yang kita pilih di sana. Oke. Kalau kita lihat maka inilah tadi yang kondisi yang mengalami potensi likuifaksi ya. Jadi kondisi 1 normal. Ya, kalau kondisi 2 di sini kita melihat tadi yang saya katakan V input parameter yang kita pakai shock strength-nya karena di sini itu sangat jelek ya cair ya sudah ini 0. Ini menjadi berkurang. Ya, ini tinggal berapa itu 1/4-nya dan seterusnya. Oke. Nah, ini hasilnya yang ingin saya tunjukkan. Artinya rancangan tadi itu dari sisi piring capacity, kondisi normal maupun kondisi likuifaksi dengan optimasi kita itu aman ya di situ. Namun kalau pemahaman kita terhadap tadi itu kriteria SNI harus diabaikan semuanya, fictionnya, wow alam jadinya di situ. Nah, ini yang perlu menjadi diskusi kita. Artinya hati-hati pada saat kita menentukan perancangan awal fondasi itu. Jadi bearing capacity is okay for condition 1 and 2 but it's not stable for condition 3. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan saya kira itu materi yang bisa saya berikan sebagai triggering saja sehingga Bapak Ibu bisa nanti kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan lebih lanjut silahkan kontak kami. Demikian dari saya, I think it's okay and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.